DPR RI bercoba untuk mengangkangi konstitusi dengan mengakali pasal-pasal yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, tidak ada kata lain untuk kita lawan, turun ke jalan untuk kepung DPR RI. Ini bukan negara nenek lo, bang. Ini negara milik bersama. Jangan mentang-mentang jadi penguasa, terus enaknya mempermainkan hukum. Negara kok dijadiin kayak gini banget? Gue berharap info yang gue dapat ini salah dan pilkada bisa berjalan sesuai dengan kehendak rakyat, bukan kehendak penguasa. Apa lo? Yap, kalau sampai DPR manut terhadap perintah sesat Jokowi yang berani membangkang apa yang sudah menjadi keputusan MK, yang berusaha untuk bagaimana agar bisa memperbaiki demokrasi yang sudah diobok-obok oleh Jokowi dan kawan-kawannya, maka dipastikan rakyat akan memberontak. Ingat itu. Dan satu kata buat DPR. Lagi rame di DPR ya. DPR ribet banget ya. Kemarin waktu Pilpres kita disuruh menerima tuh keputusan belimbing sayur dicalonkan. Sekarang giliran MK mengeluarkan peraturan terbaru. Dia pada nolak. Jelas. Yang salah kita apa dia ya? Bang, lo jelasin nih bang, gua bingung nih. Oke teman-teman, seperti yang kita ketahui, kemarin Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan amar putusan terkait pilkada serentak, gitu kan. Nah, putusan ini yang harus dijalankan oleh KPU. Nah, KPU harus mengeluarkan peraturan KPU di tanggal 23 ini sebagai melaksanakan amanah konstitusi yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi jika wakil rakyat dan dalam hal ini DPR RI bercoba untuk mengangkangi konstitusi dengan mengakali pasal-pasal yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, tidak ada kata lain untuk kita lawan, turun ke jalan untuk kepung DPR RI agar meluruskan amanah undang-undang yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi ya, buat kawan-kawan yang ada waktunya, meluangkan waktunya, mari kita suarakan suara kita untuk mengawal putusan konstitusi besok jam 9 pagi di gedung DPR RI. Oke? Mantap, panjang umur perjuangan, merdeka! Semangat banget tuh ya. Habis makan nanti ya. Oke, salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini MK berhasil ngeluarin revisi Undang-Undang Pilkada yang bikin PDIP bisa ngajuin calon gubernur sendiri walaupun kurang kursi di DPRD Jakarta. Tapi barusan gue ngedenger dan baca undangan rapat internal untuk besok, rasanya tuh pengen ngamuk loh nggak? Gue ngedenger besok bakalan ada rapat maraton di balik DPR jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 7 malam cuman untuk ngebahas hasil putusan MK hari ini yang bikin heboh. Kalau besok beneran ada rapat itu, bisa diartiin kalau ini adalah bentuk perlawanan dari penguasa karena udah berani mengganggu mimpi indahnya dia dan anak bontotnya. Mungkin juga ini yang bikin Menkumham yang baru itu langsung dipanggil ke istana abis putusan MK tadi siang. Ini bukan negara nenek lo, bang. Ini negara milik bersama. Jangan mentang-mentang jadi penguasa, terus enaknya mempermainkan hukum. Negara kok dijadiin kayak gini banget? Gue berharap info yang gue dapat ini salah dan pilkada bisa berjalan sesuai dengan kehendak rakyat, bukan kehendak penguasa. Apa lo? Miss Juli. Jokowi tidak bisa tidur. Rapat, ketemu sana sini, semua orang dipanggil ke istana dengan putusan MK. Putusan MK ini adalah membrotolin kekuasaan seorang Jokowi. Makanya langsung nih, Kominfo dipanggil, ya kan? Menteri HAM dipanggil. Semua dipanggil menteri-menterinya. Dimarah-marahin lah. Apakah seorang Jokowi akan mengeluarkan perpu untuk menggagalkan MK? Untuk menggagalkan putusan MK yang baru ini, yang menggagalkan anaknya? Ternyata perpu tidak digunakan sama seorang Jokowi
untuk menggunakan ini kayaknya. Dulu kan teriak-teriak nih tentang kasus RUU perampasan harta koruptor. Kenapa seorang Jokowi tidak menggunakan Perpu itu? Jangan-jangan akan digunakan untuk sekarang. Satu-satunya jalan untuk menggagalkan putusan MK adalah perpunya seorang Jokowi. Deng 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 deng. Deng 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 deng. Mana nih pendukungnya Jokowi yang akui 58? Yang teriak-teriak. Sekarang kan nggak ada teriak-teriak nih tentang RUU perampasan harta koruptor. Sepi kan? Karena para baser projo, masyarakat udah paham. RUU perampasan harta koruptor hanya untuk framing seorang Jokowi. Untuk menaikkan elektabilitasnya dia. Modus. Dasar raja gorong-gorong. Selwaras. Rakyat bisa berontak kalau begitu caranya. Coba bayangkan misalnya keluar Perpu yang mengembalikan ketentuan tentang threshold 25% suara tersebut atau 20% kursi. Atau yang memberlakukan putusan MK 2029. Ya. Itu sama saja dengan artinya kita tidak bernegara hukum. Putusan pengadilan itu langsung dianulir oleh permufakatan jahat yang di legislatif. Justru yang harus dilakukan adalah putusan MK itu adalah penghormatan terhadap konstitusi. Jadi membangkang terhadap putusan MK sama saja tidak menghormati konstitusi atau membangkang konstitusi. Padahal DPR dibentuk karena konstitusi. Jadi seperti dia berdurhaka kepada ibunya sendiri. Ya. Jadi DPR mau durhaka kepada ibunya sendiri. Jadi tidak ada lain. Putusan MK itu harus dijalankan. Kita mengkritik putusan MK boleh. Tapi kemudian membangkang terhadap putusan MK, nah itu yang sesungguhnya tidak boleh. Apalagi saya katakan ini putusan normal, bukan putusan jam malam, putusan yang tidak jelas prosesnya sebagaimana yang terjadi dengan putusan 90 yang kemudian menjadi jalan bagi Gibran. Jadi sahabat era sekalian, saya katakan kalau ini sampai terjadi, rakyat bisa berontak kalau begini caranya. Tapi kalau menekat, Perpu itu bisa didatangkan lagi ke Mahkamah Konstitusi. Bila perlu kita rame-rame datang ke Mahkamah Konstitusi untuk dibatalkan Perpu tersebut dalam 1 hari juga. Ya, bila perlu, karena saya punya pengalaman sidangnya jam 10 pagi tanggal 6 Juli 2009, putusannya pukul 5 sore. Hari yang sama 6 Juli 2009 ketika memohonkan unregistered voters, yaitu pemilih yang tidak terdaftar bisa memilih. Dan akhirnya dikabulkan bahwa pemilih boleh memilih dengan menunjukkan KTP dan paspor, tetapi 1 jam sebelum penutupan tempat pemungutan suara alias pukul 12.00 sampai dengan 13.00. Fair. Ya, dan itu putusan dipakai dalam pilpres atau pilkada atau pilek ya sebagai sebuah sebuah seperti stare decisis atau tetapi walaupun kita tidak menganut doktrin tersebut, tetapi paling tidak putusan itu memberikan ilham. Jadi jangan sekali-kali para anggota DPR berbuat keblingan, apalagi secara sengaja mempercepat proses ini. Karena pasti akan dibatalkan. Jadi ada 2 kemungkinan. Perpu yang tidak membutuhkan proses, artinya Jokowi terlibat kalau bikin perpu, atau bikin undang-undang yang tidak lagi dibahas, tapi dengan cara koboi. Jadi itu pun bisa dibatalkan harusnya. Karena keseluruhan undang-undang itu bisa dibatalkan, karena tidak saja bertentangan dengan konstitusi, tetapi melanggar prinsip undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, di mana harus mengikutsertakan masyarakat dan membuka aspirasi masyarakat. Jadi saudara sekalian, kita akan lihat ya, apakah segila itu para anggota DPR kita. Tapi kalau gila betul, barangkali saatnya rakyat pun main gila juga. Jadi sama-sama gilanya, dan bisa jadi kemudian akan menyulut kemarahan yang luar biasa kalau terjadi pembangkangan terhadap putusan MK yang menurut saya putusan yang normal, putusan yang demokratis, putusan yang memberi kesempatan justru kepada partai politik untuk bisa mencalonkan kadernya. Kok ini malah tidak senang dengan putusan tersebut? Aneh bin ajaib. Aneh bin ajaib. Sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Bang Refli Harun, jika DPR berani bermain gila, maka rakyat bisa lebih gila dari apa yang dilakukan oleh DPR. Dan kebrutalan-kebrutalan yang dilakukan oleh Jokowi dan antek-anteknya tidak bisa kita biarkan terlalu jauh seperti ini. Sebaiknya rakyat bertindak agar bisa menyelamatkan demokrasi dari para begundal-begundal yang hanya berpikir tentang kekuasaan dan kekayaan. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih buat para netizen, kawan-kawan yang selalu berusaha untuk bagaimana agar bisa menyuarakan aspirasi rakyat, bagaimana agar bisa menjaga demokrasi dengan baik. Dan kita berharap
agar kalian tetap semangat dan jangan pernah membiarkan para perusak demokrasi seenak jidat melakukan hal-hal yang konyol untuk memperkokoh kekuasaannya dan menyengsarakan rakyat. Baiklah, saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.